Oke sim kuring ngadugikeun ka sadayana jamaah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bi khairin amin ya rabbal alamin. Wilujeng boboran siam ka sadayana jamaah mugia Allah nampi kana kasihan sadayana sayan urang sadayana ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala oge urang sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu kembali kana kasayan, jalmi-jalmi anu sukses di dunia bagja di akhirat dina kayan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin. Oge Pak dina dinten sawa dina bulan sawa teh sering acara nyaeta halal bihalal niatan we ayeuna ge urang yang ngawasnya ya pengawasan di serangan acara halal bihal. Artinya halal bihal teh naon? Silih hampura. Nya silih halal ke masyaallah nya silih hampura da jelema. Jelema nya ai jelema teh ya saur kirata mah dijejel ku hama nya. Jelema mah aya nu saena, aya anu awon. Nah, itulah jelema orsinilna jelema mah kitu. Kitunya sim kuring pribadi nu dahapunten ka sadayana jamaah nya muslimin muslimat bilih aya kalepatan boh dihaja boh teu kahaja nya zahir batin nyunkeun dihapunten ku sadayana. Dihapunten ku sadayana. Oke bilih jamaah sadayana aya kalepatan kasim kuring kusim kuring dihapunten insyaallah bersih teu aya geuneuk meuleuk-meuk teu aya gantar kakaitan amin ya rabbal alamin. Nah urang teh kudu menta hampura ayeuna di dunia. Kunaon kudu silih hampura. Kunaon kudu silih bebaskeun. Pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuningakeun dina kitab Ihya Ulumuddin juz ka-4 halaman 505. Diuningakeun pidauh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna manil muflis? Masyaallah. Hal tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Ya, nanti di akhirat orang ini tadinya kaya dengan pahala dari Allah. Pahalanya luar biasa. Kaya dengan pahala. Beunghar ku ganjaran. Tapi beak ganjaran teh muflis. Bahkan jadi tibalik nu tadina beunghar ku ganjaran jadi beunghar ku dosa. Ada orang nanti di akhirat yang tadinya dia itu kaya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dia menjadi orang yang bangkrut dan menjadi orang yang kaya dengan dosa-dosa. Ulna kata para sahabat, al-muflisu fina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la dirham lahu wa la dinar wa la mata'. Pendapat kami wahai Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya benda, tidak punya ya benda dunia. Itu orang bangkrut kata para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, bahwa orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan urang ulah jadi jelema bangkrut, amin. Semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses di dunia, sukses kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-muflisu, bahwa orang yang bangkrut min ummati dari umatku, man adalah orang yati yang datang orang tersebut yaumal qiyamati pada hari kiamat, bisolatin membawa pahala solat karena solatnya bagus, memenuhi syarat rukun, menjauhi yang membatalkan sehingga mendapatkan pahala. Ieu mah solat nyaritakeun solat nu bener, lain solatan, solatna bener. Wasiyamin membawa pahala puasa, wa zakatin membawa pahala zakat. Dia puasanya bagus, zakatnya bagus, solatnya bagus. Wayati, dan datang orang tersebut, waqad syatama hadza, dahulu dia di dunianya pernah mencaci maki seseorang,
tapi dia belum minta maaf sama orang tersebut. Pernah mencaci maki seseorang, satu orang, apalagi dua orang, apalagi puluhan, apalagi ribuan. Ini satu orang. Dia pernah mencaci maki satu orang, tapi dia belum meminta maaf. Wa qadhafa hadza, dahulu dia pernah menuduh jelek kepada satu orang dan dia belum minta maaf kepada yang ia zalimi tersebut. Wa akala mala hadza, dahulu dia pernah makan harta orang lain dengan menggasap, dengan maling, dengan menipu, dengan berdusta, dengan mengurangi timbangan, macam-macam. Dan dia belum meminta maaf kepada orang yang ia zalimi. Wasafaka dama hadza, dia dahulu di dunia pernah mengeluarkan darah orang lain tanpa haknya. Sampai keluar darah, kunonjok, kunenggel, kunondei, kunajong, nah macam-macam. Tapi dia belum minta maaf kepada orang yang pernah dia aniaya. Kemudian wadaraba hadza, orang ini dahulu pernah memukul seorang, bukan haknya, dan dia belum memohon maaf. Ini akhirnya bagaimana kelak di akhiratnya? Fayu'ta hadza min hasanati. Nanti orang-orang yang didolimi oleh dia, yang dia ini belum minta maaf, belum minta halal kepada orang yang ia dolimi, ya, maka orang yang didolimi nanti akan menuntut kepada orang tersebut. Ya, fayu'ta hadza min hasanati. Akhirnya itu kebaikan-kebaikan pahala yang ia miliki, yang tadinya dia itu orang kaya dengan pahala, maka dibayar itu kedolimannya dengan pahala tersebut. Ladang sholat dibikin dah kanu didolim, ladang zakat dibikin kanu didolim, ladang puasa dibikin kanu didolim. Wahada min hasanat, ngantri karena dia banyak, yang ia dolimi orangnya banyak, dan dia belum memohon maaf, belum sempat memohon maaf, meminta halal kepada orang yang ia zalimi. Wa hadza min hasanati, orang ini nagih dari kebaikannya. Akhirnya diberikan pahala tersebut dari kebaikannya, orang tersebut diberi dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Bagaimana? Ternyata yang ia zalim ini masih ngantri, menagih. Sedangkan ini untuk membayarnya pahalanya sudah habis. Eueuh keur mayarna. Beak nu tadina beunghar ku ganjaran, beak eta ganjaran keur mayar kadzaliman eta jelema anu dizalim ku maneh. Maka jika habis kebaikannya sebelum ditentukan sesuatu yang ditetapkan kepadanya, ukhidha min khataya, maka orang-orang yang didolimi, dosa-dosa mereka yang didolimi oleh Allah diambil, dipindahkan kepada orang yang dolim tersebut. Nu tadi namanya beunghar ku ganjaran, ayeuna mah jadi beunghar ku dosa. Dosa saha? Dosa jalma nu didolim ku manehna. Tah kade nya urang tong dolim ka batur, ka dulur, tong dolim ka pamajikan, tong dolim ka salaki, tong dolim ka kolot, tong dolim ka anak, tong dolim ka dulur, tong dolim ka tatangga, tong dolim ka sasaha. Ulah dolim, gitu nasibna. Kemudian faturihat alaih, maka dipindahkan, disimpan itu dosa-dosanya orang-orang yang didolimi kepada orang yang dolim tersebut. Summa turiha finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh cacak nu ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah baik hubungannya dengan Allah, ya, nggak tinggal sholatnya, nggak tinggal zakatnya, nggak tinggal puasanya, hanya nggak baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Yang makhluk Allah hubungannya teu hade, ngahina batur, ngagogoreng batur, ngajejeleh batur. Allah kadenya komo ayeuna usum medsos kade tah, tong minang teuing ningali medsos teh, ningalina nu manfaat we, nu manfaat. Anu manfaat ke urangnya, ulah sagala ditingali. Dia dahulu di dunia pernah mencaci maki, pernah menuduh, pernah memakan harta orang lain bukan haknya, meskipun sedikit. Ya, pernah memukul orang, pernah menyakiti orang lain, pernah
mengalirkan darah orang lain tanpa hak. Seperti itu nasibnya kelak di akhirat. Madak di ayeuna ya kudu taubat ka Gusti Allah. Mun urang boga salah di ayeuna menta hampura nya, terutama jeung papada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, "Fattaqullaha ibadallah wa madhalimal ibad." Maka hendaknya bertakwa kalian kepada Allah, takut kalian kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wa madhalimal ibad, dari berbuat dolim kepada hamba-hamba Allah. Jaga diri kalian. Mata jaga, mulut terutama nih, mulut. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, tangan jaga, jangan sampai mendolimi orang lain. Semua anggota badan kita jaga. Jangan sampai mendolimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ibadallah, bertakwalah kalian, hai hamba-hamba Allah. Wa madzalimal ibad, jaga diri kalian dari berbuat dolim kepada hamba-hamba Allah. Reka binatang, anu memang binatang ini tidak boleh diganggu, ya jangan boleh. Apa saja, apalagi manusia, apalagi orang yang beriman, apalagi kekasih Allah. Wah bahaya, hati-hati. Dengan apa zalimnya? Biakhdhi amwalihim, dengan mengambil harta-harta mereka. Ku nipu, ku ngawadul, ku ngabohong, ku ngurangan timbangan, ku naon deui, ku macam-macam, ku ngagasab, ku majeg, ku naon anu haram. Wa ta'arrudhi li'aradihim, hati-hati jangan sampai mengambil harta manusia tanpa hak dan mengganggu kepada harga diri manusia. Nuding kabatur teu bener, nuding kabatur goreng kade. Wa tadyiqil qulubihim, dan dengan menyempitkan hati-hati mereka manusia. Batur teh jadi tengenah aya urang teh, teu ngarasa aman ku ayana urang teh, hati-hati. Wa isa'atil khalqi mu'asyaratihim, dan dengan menjelekkan kepada makhluk di dalam berbarengan dengan mereka. Sing alus akhlak, jaga tuh akhlak, jaga tuh mulut, ya. Jangan sampai keluar ucapan yang menjadikan orang lain sakit hati gara-gara omongan orang. Bahagiakan mereka. Mengapa seperti itu? Fa inna ma bainal abdi wa bainallah khassatan fal maghfiratu ilaihi asra. Karena sesungguhnya dosa selain musyrik, ya, selain musyrik, dosa selain musyrik yang hubungannya seorang antara hamba dan antara Allah khusus, maka ampunannya lebih mudah, lebih cepat. Kalau orang punya dosa hubungannya dengan Allah selain musyrik, itu Allah sangat cepat untuk memaafkannya. Kalau hubungannya dengan Allah, itu beda jeung hubungan jeung papada makhluk Allah leuwih hese engke di akhirat. Wa man ijtama'at alaihi madzalim. Nah, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dan siapa orang ijtama'at yang kumpul alaihi kepada orang tersebut apa madzalimu, kezaliman. Wa qad taba, dan sungguh telah taubat orang tersebut anha dari kezaliman. Wa asura, dan sulit alaihi kepada orang tersebut apa istihlalu arbabil madzalim, meminta halal kepada orang-orang yang dizalim. Ayeuna jelema taubat tina kadzaliman bageula teh sok ngawadul we. Mun meuli teh ngomongna teh hiji nyokotna 10. Hah? Meser bala-bala hiji padahal 10. Bengkari sabaraha poe teh. Rutin, Happy teh baheula keur masantren. Kade. Ya. Kungsi gitu. Kungsi nipu, kumaha nipu, mangkali ngeuleun saurang. Kungsi ngurangan timbangan, sabaraha urang nu meuli tah dikurangan timbangan. Allahu akbar. Dia tobat mungkin karena tidak tahu. Dia melakukan itu karena tidak tahu bahwa itu tidak benar. Lalu dia bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, ya. Dan dia sulit untuk minta halal kepada orang-orang yang ia zalimi. Itu boga hutang, geus niat moal mayar. Mimitikan yang nginjem gini moal mayar, tapi ka dia teleponan teu diangkat, bahkan ganti nomornya. Didatangan jelema macam-macam umpama gitu. Lalu dia bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya. Nah, gimana tuh cara solusinya? Orang yang punya kezaliman dan dia telah tobat dari kezaliman tersebut dan sulit kepadanya meminta halal kepada orang-orang yang ia zalimi, kata Imam Ghazali, fal yukthir min hasanatihi liyaumil qisas.
maka hendaknya ia memperbanyak kebaikannya untuk hari kisos kelak di akhirat. Untuk menghadapi hari kisos. Kisos teh balasan nanti di akhirat. Sing loba kahadean mungkin mah. Sing seur ka saya. Kemudian wal yusirra bi ba'dil hasanati bainahu wa bainallah bi kamalil ikhlas. Yang pertama solusinya adalah perbanyak kebaikan. Sing loba hade. Sing loba kahadean. Suka kasih hade loba hade. Kahadean sing loba. Perbanyak kebaikan. Untuk persiapan hari kisos kelak yaumil qiyamah. Hari pembalasan dibalas. Dolim ka anak dibalas. Dolim ka pamajikan dibalas. Dolim ka salaki dibalas. Engke mah dibalas. Ayeuna mungkin mereka tidak membalas karena mereka tidak berani. Berapa banyak orang-orang dolim terhadap adiknya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Mungkin sekarang mereka tidak menagih, tapi bisa jadi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menagih mereka. Persiapkan, perbanyak kebaikan. Kemudian wal yusirra bi ba'dhi hasanat. Hendaknya dia menyembunyikan akan sebagian kebaikan-kebaikan bainahu wa bainallah, antara dia dan antara Allah, bikamalil ikhlas, dengan sempurnanya keikhlasan. Sing boga amalan anu teu aya nu uninga iwati Allah. Ya. Tadi solusi yang pertama perbanyak kebaikan. Dikirna, istighfarna, sholawatna, naonna we kada mah. Loba kadean. Yang kedua, hendaknya dia menyembunyikan satu kebaikan, sebagian kebaikan. Sebagian kebaikan sembunyikan sampai tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dengan sempurna keikhlasan. Sempurnakan, ya, sembunyikan. Jadi mun urang nyeun kahadean diajar, tongsok diwartos, terutama sedekah, jempling. Itu dengan penyakit hati ada gitu yang dibeja-beja wae. Ya. Oh, matak aya ajaran yaitu sedekahtus sir. Sedekah sir, ya, sedekah sir itu luar biasa. Allah tidak melihat banyaknya, besarnya atau kecil, enggak. Yang penting ikhlasnya. Usahakan, ya. Jadi untuk orang-orang yang pernah berbuat dolim dahulu dan sekarang dia bertobat, perbanyak kebaikan dan hendaknya dia menyembunyikan sebagian kebaikan, ya, antara dia dan antara Allah dengan sempurnanya keikhlasan. Bihaitsu la yattali alaihi illallah, dengan sekira-kira tidak ada yang tahu kecuali Allah. Urang reka masjid aya di duit dina saku urang, asupkeun kana kenceleng. Teu kudu dibebeja ka batur. Ya, sedekah sir sama. Urang boga kolot, boga guru, oh aya nomor rekeningna kirimkeun klik. Teu kudu dibejaan guruna, abdi tos gintu teu kudu. Pan teu kudu ingat. Teu aya nu uninga iwati, iwati manehna jeung Allah. Tah sing boga eta tah amalan eta. Sing boga amalan anu teu aya nu uninga iwati manehna jeung Allah. Dengan sempurnanya keikhlasan. So, sing boga naon eta mah? Nu paling babari sedekah. Nya. Ngan urang tong bebeja ka batur. Sedekah samar tah. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir itu memadamkan murkanya Allah. Saking bernilai, saking hebatnya, saking luar biasanya amalan sedekah sir sampai Allah yang tadinya murka tidak murka. Nu tadina ieu jelema rek dibeulem ku Allah dikasawargakeun ku Allah. Nu tadina ieu jelema rek dibenduan ku Allah jadi dipikaridho ku Allah. Gara-gara sedekah sir yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Amalkeun sama urang. Teu kudu ngadaguan ke geus loba. Kumaha mun teu loba-loba. Ngadaguan ke geus beunghar. Geus beunghar mah beuki harorea beuki lebar keluarkeun ge. Sok aya sabaraha keluarkeun, aya 5.000, aya 10.000, aya 20.000, 50.000, 100.000 sama punah urang. Ya. Jadi yang kedua harus punya amalan sir yang tidak tahu orang lain. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Dengan sempurna keikhlasan. Apa keuntungannya? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Fa'asahu yuqarribuhu dzalika ila Allah taala fayanalu bihi lutfahu alladzi iddakharahu li ahbabil mu'minin fi daf'i madzalimil ibadi anhum. Fa'asahu, maka mudah-mudahan itu amal kebaikan. Yuqarribuhu dzalika ila Allah, mendekatkan itu amal kebaikan
kepada orang tersebut ilallahi, kepada Allah. Amal tersebut menjadi sebab Allah ridha. Karena sudah diridhai oleh Allah, fayanalu bilutfahu, maka orang tersebut mendapatkan kelutufan Allah, ya, kasih sayang Allah. Alladzi iddakharahu, yang Allah simpan itu kasih sayang, li ahbabihil mu'minin, untuk para kekasih Allah, orang-orang yang beriman, fidab imadhamil min ibadi anhum, di dalam menolak kedzaliman hamba-hamba Allah anhum, dari mereka. Tuh gitu caranya. Bisi urang baheula kungsi dolim kasih anu di ayeuna mentah hampura, ya. Hok parentah hampura, terutama nu deukeut ka pamajikan, ka salaki, ka dulur, ka tatangga, ka baraya, ka kolot, ka guru, ka murid, sararea we. Ya, di ayeuna mentah hampura gitu. Duanya dah saur Imam Ghazali. Jadi bagi orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah, ya, dari kedzaliman dan dia sulit untuk meminta halal kepada orang-orang yang ia zalimi karena mungkin sudah mati orangnya atau sudah tidak ada, kemana kungsi bageula ditipu teh ka mana jelema, kungsi jelema eta teh dibawa di wadulan ku urang teh ka mana jelema teh ada apa. Maka solusinya dua. Yang pertama, perbanyak kebaikan. Yang kedua, hendaknya dia menyembunyikan sebagian amal kebaikan dengan sempurnanya keikhlasan, sehingga tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos kabaru ya anasinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, suatu hari bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedang duduk, idza ainahu yadhaku hatta badat tanayahu, kaget tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhaku, beliau ya tertawa. Tertawa Nabi nggak seperti kita, tidak berbahak-bahak, senyum, ini gumujeng. Tiba-tiba beliau tertawa sehingga terlihat dua gigi depannya Rasulullah SAW tersenyum. Faqala Umaru, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ma yudhikuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau tertawa gembira wahai Rasulullah? Ada apa? Nabi gembira, mukanya berseri-seri senyum. Ada apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani min ummati jazaya baina yadi rabbil izzah. Ada dua orang laki-laki dari umatku, dia berhadap di hadapan Rabbil Izzah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma ya Rabb khudli madlamati min akhi. Berkata salah seorang dari dua orang laki-laki tersebut, wahai Tuhanku, ambillah untukku kezalimanku dari saudaraku. Gitu dah kita di akhirat, ya. Nya ayeuna urang nu didolim ku urang teu ngalawan teu naon, ayeuna tapi engke sing inget aya akhirat, aya tuntutan ke di akhirat. Lamun urang ayeuna teu menta hampura di dunia. Kemudian faqala Allah taala a'ti akhaka madlabatah. Maka Allah taala berfirman kepada orang tersebut, orang yang ditagih, a'ti akhaka, berilah oleh engkau akhaka kepada saudaramu madlamatahu, akan kezalimannya. Faqala, maka berkata orang tersebut yang ditagih, ya Rabb lam yabqa min hasanati syai'. Wahai Tuhanku, tidak tersisa satu sedikit pun dari kebaikanku, tidak ada, saya enggak bisa untuk membayarnya. Dia menagih kepadaku, aku harus bayar dengan kebaikan, sedikit pun aku sudah habis, tidak ada. Tidak tersisa dari kebaikanku sedikit pun. Faqala Allah taala lit-talib, maka berfirman Allah taala kepada orang yang nagih tersebut, yang didolimi tersebut dahulu di hadirunya, kaifa tasna'u wa lam yakun min hasani syai'. Kata Allah, kamu bagaimana kamu akan mengerjakan sedangkan tidak tersisa sedikit pun dari kebaikannya. Kamu menagih dia karena dia pernah dolim kepada kamu, ya, dia gak bisa bayar dengan kebaikan sedikit pun gak ada, habis semua. Bagaimana kamu inginnya? Qala ya Rabbi yatahammalu anni min auzari. Maka orang yang didolimi mengatakan, wahai Tuhanku, kalau memang dia tidak bisa membayar dengan kebaikannya kepadaku karena kedoliman dia, maka hendaknya dia menanggung dosa-dosaku. Tanggungkan ya Allah dosaku kepada dia, karena dia tidak bisa membayar dengan kebaikannya kepadaku. Maka saat menceritakan kejadian itu, qala, berkata rawi, wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Yang tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri gembira,
Saat itu bercucuran air mata Rasulullah SAW. Dua mata beliau yang mulia bercucuran air mata. Huma qala inna dzalika la yaumun adzim. Masyaallah. Kata Rasulullah SAW, inna dzalika la yaumun adzim. Sesungguhnya itu hari adalah hari yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Yahdajun nas ila ayyahmila anhum min auzarihim. Yang membutuhkan manusia kepada memikul dosa-dosa mereka. Masya Allah. Tuhnya ada kesingsian orang teh midaga kadoliman teh. Ulah ieu aib. Qala berkata rawi faqala Allah, maka berfirman Allah lit-talib kepada orang yang menagih kezaliman. Irfa ra'sak. Allah katakan, lihat, angkat kepalamu. Fangdur fil jinan, lihat surga-surga. Farafa ra'sahu, maka orang tersebut melihat, mengangkat kepalanya. Faqala ya rabbi ara madaina min fiddah murtafi'ah wa qusuran min dhahabin mukallalah bil lu'lu li ayyi nabiyyin hadha aw li ayyi sadiqin hadha aw li ayyi siddiqin hadha aw li ayyi syahidin hadha. Wahai Tuhanku, kata orang yang didolimi tersebut, aku melihat kota-kota yang dibuat dari perak yang tinggi-tinggi, gedung-gedung yang dibuat dari emas yang dipenuhi dengan mutiara-mutiara. Ini gedung, ini kota untuk Nabi siapa, wahai Allah? Untuk siddiqin siapa? Untuk orang yang mati syahid siapa? Maka qala berfirman Allah, liman a'tani tsaman. Ini semua kota-kota, ya. Ini surga yang ada di surga untuk orang yang telah memberi, yang mau memberi kepadaku as-saman, ladangnya. Qala ya rabbi wa man yamliku tsamanahu. Ya wahai Tuhanku, siapa yang punya untuk membeli ini, ladangnya ini? Siapa? Qala anta tamliku. Kamu bisa miliki. Kamu memiliki itu. Kamu memiliki itu ladangnya untuk membeli ini apa? Ini surga. Qala wa ma huwa? Apa wa Allah? Apa modalnya? Ya. Cuk urang mah duitna naon keur meuli eta teh. Ladangnya apa wa Allah untuk membeli tersebut? Qala afuka li akhik. Memaafkannya engkau terhadap saudaramu. Masya Allah. Kalau kamu memaafkan kepada saudaramu, tuh sudah disiapkan olehku, kata Allah, ya, itu surga. Qala ya rabbi inni qad afautu anhu. Wahai Tuhanku, aku telah mengampuni kepada saudaraku. Qala Allah, khudh bi yadi akhik fadkhilhul jannah. Kata Allah, karena kamu sudah memaafkan orang yang kamu tagih tadi, ya, yang dia pernah zalim kepada kamu sudah maafkan, maka pegang tangannya saudaramu kamu, maka masukkan oleh kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa adkhilhul jannah, masukkan ke dalam surga. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingda dzalika, ketika demikian, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan oleh kalian akan perselisihan di antara kalian. Ada orang yang berselisih, yang bertengkar, nutu alakur sok alalakurkeun. Ya, lain di arah rantep, nutu alakur teh damaikan. Sesungguhnya Allah mengislahkan di yaumil akhir di antara orang-orang mukmin. Allah nyalira saking sayangnya kepada orang mukmin. Wa hadza tanbihun ala anna dzalika innama yunalu bit takhalluqi bi akhlaqillah. Bahwa ini adalah memberi peringatan akan sesungguhnya itu apa? Itu keselamatan, innama yunalu, pastinya bisa didapatkan bitakhalluqi, dengan mempunyai akhlak bi akhlakillah, dengan akhlak Allah, wa huwa islahu dzatil bain wa sa'il akhlak, yaitu mengislahkan, mendamaikan kepada orang yang sedang berselisihan, bertengkar. Itunya mun aya jelema nu teu alalakur lain diantep akurkeun gitu. Nah, itu akhlaknya Allah seperti itu. Wasailil akhlak, dan dengan seluruh akhlak-akhlak yang baik. Tah kitunya eta nasibna ke di akhirat. Mudah-mudahan sadayana diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala.
dosa nu hubungan jeung papada makhluk, dosa hubungan jeung Allah Subhanahu wa taala sadayana dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala ku berkah kagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.